Dikutip dari CNN Indonesia, nama pegiat media sosial Edi Mulyadi menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Hal itu terjadi setelah video Edi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak viral di media sosial. Edi menyebut bahwa wilayah yang menjadi lokasi ibu kota baru sebagai tempat jin buang anak, sehingga aneh apabila dijadikan pengganti DKI Jakarta. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo nggak apa-apa bangun di sana, ucap Edi dalam video beredar. Beberapa dari warga Kalimantan juga langsung menempuh jalur hukum dengan melaporkan Edi pada polisi. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa satu laporan polisi telah diterima Polda Kaltim dan tengah ditindaklanjuti sebagai penyelidikan. Sudah jadi 1 LP. Sedang dibawa ke Krimsus untuk diambil BAP, keterangan, kata Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto saat dikonfirmasi, Senin, 24/1. Dalam rentetan pernyataannya, Edi juga menyindir Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Ia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai macan yang jadi mengeong. Terkait pernyataan yang menyindir Prabowo ini, Edi telah dilaporkan oleh kader Gerindra ke Polda Sulawesi Utara, Sulut. DPD Gerindra Sulut merasa tidak terima ketum mereka dihina seperti itu. Laporan itu terdaftar dalam laporan polisi LP bernomor LPB 29I 2022 SPKTPOLDA Sulut. Edi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada tanggal 21 Januari tahun 2022. Ia dilaporkan Pak Prabowo Subianto Ketua Umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang, ujar Ketua DPD Gerindra Sulut Coni Lolita Rumondor saat dimintai konfirmasi, Sabtu, 22/1. Sudah minta maaf. Edi kemudian meminta maaf kepada masyarakat terkait pernyataannya soal Kalimantan tempat jin buang anak. Ia menyebut frasa itu hanya bermaksud untuk menggambarkan Borneo sebagai tempat yang jauh. Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah, ujar Edi dalam keterangan resmi, kepada knindonesia.com, Senin, 24/1. Edi turut mengirimkan video klarifikasinya terkait ucapannya tersebut. Dalam video yang dimuat di kanal Bang Edi Channel itu, mantan calon anggota legislatif dari PKS tersebut menjelaskan pernyataan tempat jin buang anak, untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Bumi Serpong Damai, itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa, kata dia. Tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya, Jakarta, itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Enggak ada kaitannya pretensi merendahkan, menghina, dalihnya. Tak hanya itu, Edi menduga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja memainkan isu tertentu dari ucapannya itu. Mungkin ada motivasi segala macam, ada yang memainkan isu ini, ucap dia, yang pernah aktif di Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, Gen Ulama itu. Kasus ditarik ke Bareskrim. Polisi akhirnya memutuskan penyelidikan kasus ditarik ke Bareskrim Polri usai tercatat belasan laporan dibuat di seluruh Indonesia terkait kasus tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa laporan itu dibuat oleh masyarakat dari berbagai macam elemen. Ramadan merinci, total kepolisian di seluruh Indonesia menerima 3 laporan polisi, 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Semua LP, pengaduan dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat. Akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim, kata Ramadan kepada wartawan,
Selasa, 25/1. Bareskrim, kata dia, saat ini akan melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Kasus naik penyidikan. Polisi meningkatkan status kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edi ke tahap penyidikan pada Rabu, 26/1. Artinya, kepolisian menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh M telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu, 26/1. Namun polisi belum menjelaskan kasus yang naik penyidikan. Edi mangkir. Edi kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 28/1. Namun, Edi mangkir dari pemeriksaan itu. Dia berdalih pemanggilan yang dilakukan polisi tak sesuai dengan prosedur. Kehadiran Edi kemudian hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya untuk mengantarkan surat permintaan penundaan pemeriksaan. Kami dari tim kuasa hukum Edi Mulyadi, hari ini beliau dipanggil tepatnya jam 10. Kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri, kata Ketua Umum Tim Pembela Akidah Islam TPAI, Herman Kadir di Bareskrim Polri, Jumat, 28/1. Merespons, polisi meminta Edi bersikap kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan kedua yang dilayangkan oleh penyidik Bareskrim usai mangkir pada Jumat, 28/1. Pemanggilan pertama pun disebut sudah sesuai aturan. Ramadan mengatakan bahwa pihaknya bakal menjelaskan segala permasalahan perkara tersebut jika Edi datang. Supaya jelas, datang nanti dijelaskan, wajib untuk memenuhi surat panggilan, kata Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28/1. Polisi pun telah melayangkan surat panggilan kedua terhadap Edi. Dalam langkah ini, polisi sekaligus menerbitkan surat perintah membawa untuk menghadiri pemeriksaan. Sumber, www.knindonesia.com